Pesawat ini mengangkut 175 penumpang dan 6 kru, mayoritas adalah warga Korea Selatan, serta 2 warga Thailand. Penerbangan ini menghubungkan Bangkok ke Muan. Kecelakaan ini menjadi yang pertama dalam sejarah maskapai Jeju, yang tercatat sebagai maskapai penerbangan berbiaya rendah terbesar di Korea Selatan. Hal ini menyoroti tantangan yang dihadapi dalam keselamatan penerbangan. Proses penyelamatan melibatkan lebih dari 700 personel dari kepolisian, militer, dan penjaga pantai. Mereka melakukan pencarian kotak hitam untuk menyelidiki penyebab kecelakaan ini. Pesawat Boeing 737-800 yang mengalami insiden ini adalah tipe yang paling umum dalam dunia penerbangan. Kecelakaan ini menarik perhatian karena rekam jejak keselamatan yang solid dalam industri penerbangan Korea Selatan. Tragedi ini terjadi hanya 2 hari setelah Choi Sang-muk menjabat sebagai penjabat presiden. Perubahan kepemimpinan ini menambah ketegangan di tengah situasi darurat yang melanda negara tersebut. Usaha penyelamatan melibatkan lebih dari 700 personel dari berbagai lembaga, dan pencarian kotak hitam pesawat menjadi prioritas untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan yang merenggut banyak nyawa. Kecelakaan ini menjadi yang pertama dalam sejarah maskapai Jeju Air yang didirikan pada tahun 2005. Sebelumnya, industri penerbangan Korea Selatan dikenal memiliki catatan keselamatan yang cukup baik. Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan ini. Terdapat dugaan bahwa pesawat menabrak burung sebelum mengalami masalah saat mendarat. Kebakaran pesawat terjadi akibat tabrakan keras dengan tembok beton bandara, menghasilkan ledakan besar dan asap tebal. Tim pemadam kebakaran berhasil mengendalikan kebakaran dalam waktu 43 menit. Pesawat yang mengalami kecelakaan ini mengangkut 175 penumpang dan 6 kru, dengan mayoritas penumpang adalah warga Korea Selatan. Dari insiden ini, 2 penumpang berhasil selamat. Penyebab kecelakaan diduga terkait dengan tabrakan pesawat dengan burung. Investigasi saat ini sedang berlangsung untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan pendaratan ini. Pesawat Jeju mengalami kecelakaan saat berupaya mendarat setelah roda pendaratan mengalami masalah, sehingga pesawat menabrak struktur bandara. Ledakan besar terjadi akibat tabrakan yang parah. Pihak berwenang melaporkan bahwa mayoritas korban tewas adalah warga Korea Selatan, dengan 2 warga Thailand turut menjadi korban. Upaya penyelamatan dikerahkan melibatkan lebih dari 700 personel. Investasi penyebab kecelakaan sedang dilakukan, dengan dugaan awal bahwa pesawat menabrak burung. Ini merupakan kecelakaan fatal pertama dalam sejarah maskapai Jeju. Pesawat yang terlibat adalah Boeing 737-800, tipe pesawat yang banyak digunakan di dunia penerbangan komersial. Kecelakaan ini menjadi sorotan, mengingat catatan keselamatan industri penerbangan Korea Selatan yang kuat. Kecelakaan terjadi saat pesawat berupaya melakukan pendaratan darurat. Cuaca cerah saat itu dianggap tidak berkontribusi terhadap kecelakaan ini. Proses identifikasi korban tewas kini sedang berlangsung, dan mayat akan diserahkan kepada keluarga. Upaya penyelamatan melibatkan lebih dari 700 personel dari berbagai instansi. Pesawat mengangkut 175 penumpang dan 6 kru, dengan mayoritas merupakan warga Korea Selatan, serta 2 penumpang lainnya berasal dari Thailand. Upaya penyelamatan melibatkan lebih dari 700 personel dari berbagai instansi, termasuk kepolisian dan penjaga pantai, yang melakukan pencarian terhadap kotak hitam untuk mendukung investigasi. Kecelakaan ini merupakan yang pertama dalam sejarah Jeju Air, yang dikenal sebagai maskapai berbiaya rendah terbesar di Korea Selatan, sementara sebelumnya industri penerbangan Korea Selatan memiliki catatan keselamatan yang baik. Pesawat tersebut membawa 175 penumpang dan 6 kru, di mana mayoritas adalah warga Korea Selatan dan 2 warga Thailand. Kejadian ini berlangsung pada 29 Desember 2024, pagi waktu setempat. Kecelakaan ini merupakan yang pertama bagi maskapai Jeju yang didirikan pada tahun 2005. Sebelumnya, beberapa insiden pernah terjadi, tetapi tidak mengakibatkan korban jiwa sebanyak ini. Upaya penyelamatan melibatkan lebih dari 700 personel dari kepolisian dan militer. Tim penyelamat juga berusaha menemukan kotak hitam untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Kecelakaan ini terjadi saat pesawat gagal mendarat karena masalah pada roda pendaratan. Cuaca yang cerah seharusnya tidak menjadi penghalang dalam pendaratan. Penyelidikan sedang dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, termasuk dugaan bahwa pesawat menabrak burung. Kotak hitam pesawat juga dicari untuk analisis lebih lanjut. Pesawat tersebut membawa 175 penumpang dan 6 kru, dengan mayoritas adalah warga Korea Selatan, dan 2 penumpang lainnya berasal dari Thailand.
Lebih dari 700 personel dikerahkan untuk operasi penyelamatan dan identifikasi korban tewas di Bandara Muan. Proses ini sangat penting untuk memberikan kepastian kepada keluarga para korban. Penyebab kecelakaan diduga terkait dengan pesawat yang menabrak burung, namun penyelidikan lebih lanjut diperlukan. Investigasi ini melibatkan berbagai pihak untuk memastikan keselamatan penerbangan. Kecelakaan ini merupakan yang pertama dalam sejarah maskapai penerbangan Jeju, yang dikenal memiliki rekam jejak keselamatan yang baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keamanan penerbangan di Korea Selatan. Pesawat mengalami kecelakaan saat roda pendaratan gagal berfungsi, menyebabkan pesawat menabrak tembok beton bandara. Ledakan besar terjadi setelah tabrakan tersebut. Dari total 175 penumpang dan 6 kru, mayoritas merupakan warga Korea Selatan, dengan 2 warga Thailand juga menjadi bagian dari insiden ini. Upaya penyelamatan melibatkan lebih dari 700 personel. Kecelakaan ini merupakan yang pertama kalinya bagi Jeju Air, sebuah maskapai berbiaya rendah. Ini menunjukkan tantangan dalam menjaga keselamatan penerbangan meskipun memiliki rekam jejak yang baik. Pesawat tersebut mengangkut 175 penumpang dan 6 kru, mayoritas penumpang adalah warga Korea Selatan. 2 penumpang lainnya berasal dari Thailand. Penyebab kecelakaan diduga terkait dengan pesawat yang menabrak burung, namun masih dalam tahap investigasi. Kecelakaan ini menjadi yang pertama bagi maskapai Jeju. Setelah kecelakaan, upaya penyelamatan dikerahkan dengan lebih dari 700 personel dari kepolisian, militer, dan pemadam kebakaran. Mereka juga mencari kotak hitam pesawat. Pesawat yang mengalami kecelakaan adalah Boeing 737-800, jenis yang umum digunakan dalam penerbangan komersial. Hal ini menimbulkan keheranan karena catatan keselamatan industri penerbangan Korea Selatan yang solid. Kecelakaan ini merupakan tragedi fatal pertama bagi Jeju Air, maskapai berbiaya rendah terbesar di Korea Selatan. Sebelumnya, meskipun ada insiden serupa, tidak ada yang mengakibatkan korban jiwa. Operasi penyelamatan melibatkan lebih dari 700 personel dari berbagai lembaga. Pencarian kotak hitam dilakukan untuk menyelidiki lebih jauh penyebab kecelakaan ini. Tim penyelamat dikerahkan untuk mencari kotak hitam dan mengidentifikasi para korban tewas, yang saat ini berada di kamar jenazah. Proses ini penting demi transparansi dan kejelasan informasi. Pesawat Boeing 737-800 yang mengalami kecelakaan adalah jenis yang paling umum digunakan dalam penerbangan komersial. Kecelakaan ini menjadi perhatian besar karena rekam keselamatan industri penerbangan Korea Selatan. Tragedi ini terjadi di tengah situasi politik yang tidak stabil, setelah Presiden Korea Selatan dicopot oleh parlemen. Hal ini menambah kompleksitas pada respons pemerintah terhadap kecelakaan. Kecelakaan ini adalah yang pertama dan paling fatal dalam sejarah maskapai Jeju Air yang didirikan pada tahun 2005, mencerminkan tantangan dalam keselamatan penerbangan di Korea Selatan. Cuaca cerah saat kejadian menambah keanehan insiden ini. Pesawat Jeju Air mengangkut 175 penumpang dan 6 kru, mayoritas adalah warga Korea Selatan, pada penerbangan dari Bangkok. Penyelamatan dilakukan oleh lebih dari 700 personel dari berbagai instansi. Penyebab kecelakaan diduga akibat pesawat menabrak struktur bandara setelah gagal mendarat, dan investigasi sedang dilakukan untuk mengungkap fakta-fakta penyebabnya. Penggunaan kotak hitam menjadi prioritas utama dalam penyelidikan. Penyebab kecelakaan diduga akibat pesawat menabrak burung, namun masih dalam penyelidikan. Tim penyelamat dikerahkan untuk mencari kotak hitam pesawat. Kecelakaan ini adalah yang pertama kali dalam sejarah Jeju Air yang dikenal memiliki rekam jejak keselamatan yang baik. Insiden ini terjadi setelah peralihan kekuasaan presiden di Korea Selatan. Kecelakaan ini terjadi pada 29 Desember 2024 dan melibatkan pesawat yang mengangkut 175 penumpang. Mayoritas korban adalah warga Korea Selatan dan 2 warga Thailand. Pesawat yang mengalami kecelakaan adalah Boeing 737-800, salah satu jenis yang paling umum di dunia penerbangan. Kecelakaan ini terjadi di saat cuaca cerah, yang menambah keanehan insiden. Kecelakaan ini merupakan yang pertama dalam sejarah maskapai Jeju, yang didirikan pada tahun 2005. Sebelumnya, insiden lain terjadi namun tidak mengakibatkan korban jiwa sebanyak ini. Lebih dari 700 personel dikerahkan untuk upaya tanggap darurat dan identifikasi korban. Tim penyelamat bekerja untuk mengidentifikasi para korban tewas di kamar jenazah bandara. Kecelakaan ini menyajikan tantangan baru bagi industri penerbangan Korea Selatan, yang selama ini berjaya dengan rekam jejak keselamatan yang baik.